Gong Kebiar ini telah membangun citra Indonesia di mata dunia. Mengapa demikian? Gong Kebiar membawa Bali ke mata dunia, dan Bali masuk ke mata dunia, itu artinya juga membawa Indonesia. Jadi betapa besarnya sumbangan dari sebuah hasil karya seni mahakarya yang pernah dihasilkan oleh para leluhur kita. Gong Kebiar adalah pengembangan dari gong gede dengan mengurangi peranan atau pengurangan beberapa buah instrumennya. Gong Kebiar adalah paduan antara gender wayang, gong gede, dan legongan. Gong Kebiar dapat mewujudkan dua bentuk barongan gamelan gong Kebiar. Sekarang ada gong Kebiar gaya Bali Utara, gong Kebiar gaya Bali Selatan. Apa bedanya gong Kebiar Bali Selatan dan gong Kebiar di Buleleng, bro? Bedanya pada umumnya semenjak saya ikut aktif dalam gong Kebiar di Buleleng, itu gongnya di Buleleng itu membaca. Gong Bali Selatan yaitu di seperti gendel, rabat, Gantung. ya. Sebenarnya kalau untuk membedakan antara Bali Utara dengan Bali Selatan, supaya yang sudah merupakan gong pasya itu biarlah dia gong pasya. Sebab dia di belakangnya ada kenyurnya, itu sudah digantung, itu ada gantungnya seperti jagongan, kenyurnya itu di Buleleng juga digantung, tapi gangse itu, ugalnya dan sebagainya itu mempasya. Gitu. Apa perlu dilestarikan, kayak? Iya, perlu sekali untuk membedakan kita ciri khas Buleleng, ciri khas dan pasar. Perkenalkan dan jaya di Bali Utara. Sementara dalam perkembangannya, gong Kebiar di Buleleng mulai mengalami pergeseran. Seperti adanya pergeseran dulu gong pacak menjadi ciri khas Buleleng,
juga sekarang sudah mengalami perubahan, ada beberapa yang mulai lari ke gong gantung. Ini tentu menimbulkan berbagai ekses terhadap proses pelestarian. Jika ini tidak kita antisipasi secara simultan, maka tentu akan terjadi ancaman terhadap proses pelestarian gong pacak yang menjadi bagian integral dari gong kebiar di Kabupaten Buleleng ini. Tapi teh alasannya sangkal makin merubah dados menggantung. Sederhana dikit Pak. Mungkin karena kerepotan nih, repot. Yang mau baca sering-sering ada perbaikan Pak. Perbaikannya apa? Sebab yang mau baca niki kan ada sepakunya di sini. Ada sepakunya pakai karet. Nah, jadi kalau gangso waktu niki alasan tiang niki waktu niki lama tidak dipakai, kadang-kadang kan bisa tahunan, bulanan, terkecuali ada piodalan mau dipakai, ini melengket, perunggunya itu ke karet di sini, kan pakai sepaku kan, melengket. Nah, jadi otomatis suaranya juga berubah, tidak bagus didengar. Nah, makanya kalau tiap ada upacara atau pementasan, gotong royong juga memperbaiki nih, mengganti karet dan sebagainya. Nah, mungkin karena ini alasan nih, yang alasan ke teman-teman dan kan Pak. Terus ada muncul ide waktu itu, lingsir juga dari anggota Semegong, bagaimana kalau kita gangsi ini jangan dipacak. Nah, ini dulu saya katakan ya. Kalau gong menggantung ini udah kelihatan itu ya. Ini kan ada garis. Ada garis semua, ada garis. Ini harus digantung. Berarti alasan mengubah dari gong pacak ke gong gantung karena cuma masalah teknis. Nah, masalah nike. Supaya lebih gampang dan mudah dibawa kemana-mana ya. Coba yang niki kan tidak pernah bisa melengket. Nah, dan yang lebih lagi tidak bisa melengket, suaranya juga lebih bagus gitu. Kalau pakai yang mau pacak itu kadang-kadang ada yang enak karena karetnya ini kan lupa memperbaiki kan, kadang melengket. Kalau ini kan tak. Nah, mungkin itu yang alasan ada perubahan digantung seperti ini. Kalau kekurangannya gong pacak dulu. Pacak dulu Kalau kekurangannya gong pacak itu dah suaranya, terutama suara nih. Kalau menabuh, kalau dibandingkan dengan gong ini suaranya lebih di sini. Sebab tidak ada gangguan. Seperti kata saya tadi, kalau yang pacak itu kan mungkin tidak sama ini. Kan bisa ada yang melengket, kadang-kadang dipukul tidak ada apa namanya itu. Ya tidak ada rengnya. Karena ini kan padat niki. Kedua, pertama, coba ada kelebihannya di sana. Kalau mukul gong pacak lebih ringan daripada memukul gong seperti ini. Kalau gong mau pacak lebih gampang. Kalau gong ini lebih berat, sebab kalau nekep itu harus kuat nih, yang gong mau pacak kan dikit ya ada rengnya. Tapi kalau gong ini kalau tidak keras, kita habis dipukul ditutup itu geriawan itu. Ini beratnya, ada kelebihan, ada kekurangannya gitu. Tapi untuk suara jelas menang di sini. Menang mana? Gantung. Suara
suaranya lebih apa? Lebih panjang lebih apa namanya itu? Rengnya panjang. Kalau Kalau yang mepacak rengnya lebih pendek. Bab, seperti kata saya tadi kan ada melengket sedikit itu. Nah itu kelebihan dan kekurangannya. Kalau ini menggantung lebih sulit, tapi kalau kita sudah bisa memukulnya, suara bagus, kita sudah bisa. Tapi kalau orang belajar menggangsa itu lebih sulit memakai ini daripada memakai yang mepacak. Gitu. Sebenarnya kalau bedanya tergantung itu tergantung daripada kemampuan bakat orang yang mukul. Jadi kalau gong pacak itu cepat dia bisa ada lele hilang. Tapi kadang-kadang kalau gong gantung itu kena sedikit, kita kampung satu yang di sebelahnya, yang sininya itu ikut bunyi dia. Gong kami di Desa Majeru itu sudah ada sejak tahun 1940. Itu awalnya bukan milik desa. Itu perkumpulan perorangan yang dalam kesatuannya mereka itu membeli masing-masing mengeluarkan uang. Terus mereka itu sejak tahun 1940 itu di Majeru sudah ada gong. Terus mengenai perubahannya, transformasi style istilahnya. Tapi gong apa dulu? Dari dulu gong betusuk, sejak tahun 1940 gong betusuk. Gong pacak? Tapi ya gong pacak, itu khas Beleleng. Itu ada perubahan transformasi stylenya itu sejak tahun 1970. Dijadikan gong gantung. Menjadi gong menggantung. Itu sering perkembangan zaman itu. Kenapa kira-kira dirubah dari gong pacak ke gong gantung, Pak? Itu sering perkembangan zaman, Pak. Waktu itu kan sedang ngetopnya juga gong kebiar. Dan pada saat itu juga kebetulan kami mendatangkan pelatih dari gong besar, jadi otomatis style Bali Tengah, style Badung. Itu dasar pemikiran. Dan kebetulan juga pada saat itu gong kami juga ditunjuk untuk mewakili Kabupaten Beleleng. Gong pacak itu kan dilebur dari gong pacak menjadi gong gantung. Itu di mana dilebur, Pak? Dileburnya di rumah, Pak, dengan mendatangkan ini. Pandainya? Ya, dengan mendatangkan pandai. Gong kebiar itu menurut penelitian itu gong kebiar ya, lebih cocok kalau dia pacak karena resonansinya. Kalau gantung kan lama itunya, resonansinya. Itu dia. Kalau gong pacak, ketika dia cepat, dia yang ini. Gitu. Cuma kita kalah hawa saja. Dia kan merasa lihat punyaan orang lain kan merasa kagum. Sama orang lihat istri orang itu, padahal istri kita mungkin lebih cantik atau apa. Tapi ini diakui oleh seniman-seniman Bali Selatan sendiri, sehingga beramai-ramailah kami bersama Pak Dibio, Pak Madar Yase, Pak Rai waktu itu rame-rame mendorong agar gong pacak ini dikembalikan, karena gong pacak itu bukan jenis gongnya yang membuat kalah, tapi karena keterampilan. Gitu. Karena keterampilan. Sekarang kan tinggal mengasah keterampilan. Bukti lagi sekenya Pak Durpo kan tidak kalah ketika bertanding dengan seke Bali Selatan. Ya, walaupun pakai gong pacak tidak akan kalah. Jadi jangan sampai keliru gitu loh. Keliru alat yang disalahkan gitu. Padahal keterampilan kita yang kurang gitu. Keterampilan, pendukung, material dan macam-macam yang memotivasi orang untuk ini itu kurang sekarang. Sehingga suatu kali kan minta atau mencari pembina, pelatih, pencipta gong itu dari Bali Selatan. Kapan kita berkembang? Kalau mencari sana sampai kalau diingatkan ada hiasan-hiasan itu malah dari Bali Selatan. Apa namanya itu? Perangkat-perangkat atau fragmen dari Bali Selatan tuh nyari. Jadi kapan kita mengembangkan diri sendiri kalau semuanya akhirnya kita didikte oleh Bali Selatan gitu. Padahal kita mempunyai potensi yang sangat besar
kalau ini dipelihara, dibina, dan mempunyai percaya diri yang besar. Gitu. Tabuh khas Buleleng itu banyak sekali sebenarnya, contohnya seperti Danginjung dan Daunjung. Dan juga gaya kebiar. Kalau di Danginjung kebiarnya lebih cepat. Kalau di Daunjung kebiarnya agak pendek, tetapi alunannya tidak secepat yang di Danginjung. Contohnya untuk kekebiaran ada nggak? Untuk kekebiaran ada tari, kalau Danginjung itu ada tari Trunajaya, kebiar legong. Terus daerah Daunjung ada kebiar Wiranjaya. Dulu saya pernah cerita dengan almarhum Guru Resi dan juga dengan Bapak Pak Putu Sumiase, katanya dulu kalau Danginjung dan Daunjung itu karena di Danginjung sudah punya kebiar Trunajaya. Yang di Daunjung itu rasa jengah membuatlah dia kebiar Wiranjaya. pada waktu itu kebetulan BR itu kan pernah diganti nama BKTN, Bank Koperasi Tani dan Nelayan. Nah itu
pada waktu itu dah tiang dengan almarhum Om Tiang Pak Mardana. Pak Mardana. Gagasan dari nelayan. Itu kan ada BKTN, Bank Koperasi tadi dan nelayan, buat dari nelayan. Jangan tabuhnya karangan ada deh permulaan dan itu. Nah, tiang kebetulan pada waktu itu sudah pulang, sudah tamat dari Jogja kan. Kali di Kaliuntu lah sana ada ngomong ini tercipta lah san dari nelayan itu kan. Yang mana Pak Mardana, bro? Ya. Pak Mardana yang mana? Satu dia kan? Itu dia. Itu di Moskow itu. Anak-anak muda juga sekarang jarang yang mengingat dari seperti tema sekarang itu Karang Awak gitu, misalnya PKB, jarang yang mengambil dengan ciri khas Buleleng, karena ciri khas Dayanginjung dan Dohunjung itu sudah tidak ada sekarang. Itu yang kalau bisa marilah untuk anak-anak muda yang khususnya yang ada di Buleleng, kita bangkitkan tanah kelahiran kita yang ada di Buleleng seperti Gong Mopacok. Sistem kekebiaran apapun kita pasti tidak akan kalah dengan yang lainnya, karena muncul Gong Kebiar itu di Buleleng. Niki Pak Gede Manik. Gede Manik? Niki? Niki Pak Gede Manik niki. Tengah-tengah? Kalau anak-anak muda itu sekarang sudah melupakan, hanya beberapa yang masih kental dengan Dangenjong dan Dohunjungnya itu. Kalau yang muda-muda itu sekarang udah jarang dia. Dan juga dia belajarnya kebanyakan dari kaset juga, karena kasetnya itu kebanyakan yang dari Bali Selatan.